Halo guys, apa kabar lo semua di bulan April tahun 2026 ini? Gak kerasa ya, baru kemarin kita ngerayain tahun baru, sambil ngeliatin deretan HP baru yang rilis, dengan harga yang bikin dompet jerit. Ingat gak sih, pas awal tahun kemarin, banyak yang bilang, tahan dulu, jangan beli sekarang. Nah, buat lo yang dengerin saran itu, selamat, lo adalah pemenangnya, karena di bulan April ini, peta harga smartphone tuh udah berubah total. Gue udah ngelakuin riset mendalam dan analisis pasar, dan gue nemuin 5 HP yang menurut gue punya penurunan harga paling gak masuk akal tapi speknya masih bantai banget buat standar tahun 2026. Kenapa kita bahas sekarang? Karena April ini tuh sweet spotnya. Stok barang masih banyak, tapi harganya udah insaf. Lo nggak mau kan beli HP yang bulan depan udah ganti model? Makanya, 5 pilihan gue ini adalah HP yang timeless, tapi harganya udah makin ramah di kantong. Siapkan kopi atau cemilan lo, karena kita bakal bahas tuntas satu persatu. Kita buka daftar ini dengan IQOO Neo 10. Jujur Li, pas HP ini pertama kali rilis, gue sempat mikir, siapa sih yang butuh baterai segede ini? Tapi ternyata gue salah. Di zaman sekarang yang semuanya serba online, baterai itu adalah segalanya. Dulu harganya lumayan tinggi, tapi sekarang di April tahun 2026, lo udah bisa bungkus HP ini di angka 5 jutaan kecil aja. Apa sih yang bikin HP ini spesial? Pertama, baterainya 7000 mAh men. Lo bayangin, buat lo yang hobi ngegame dari pagi ketemu pagi, atau lo yang kerjanya di lapangan dan males bawa powerbank yang beratnya kayak batu bata, HP ini adalah jawaban doa-doa lo. Ngecasnya? Tenang, udah ada 120 watt flash charge. Sambil lo mandi, atau bikin mie instan, baterainya udah penuh lagi. Layarnya juga udah AMOLED 144 Hz, yang smooth parah. Pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4, performanya tuh masih sisa-sisa banget buat aplikasi tahun 2026. Buat gue, ini adalah HP paling praktis yang harganya lagi anjlok parah. Next, di nomor 2, ada satu HP yang sebenarnya permata tersembunyi, tapi sering banget lo lewatin, yaitu Motorola Edge 60 Vision. Dulu pas rilis, orang-orang mungkin agak ragu karena harganya mepet 6 jutaan. Tapi sekarang, harganya udah nyungsep ke angka 4,4 jutaan aja. Dan menurut gue, ini adalah best deal buat lo yang nyari estetika. Desainnya itu loh, cakep bener. Pakai panel POLED dengan desain quad curve, yang melengkung di semua sisi. Lo kalau pegang HP ini di cafe, orang nggak bakal nyangka kalau harganya cuma 4 jutaan. Rasanya kayak pegang HP flagship 10 jutaan ke atas. Gak cuma modal tampang, HP ini juga tangguh banget, karena udah punya sertifikasi standar militer dan IP68. Jadi kalau lo orangnya agak ceroboh, sering gak sengaja numpahin minum, atau HP suka jatuh, Motorola ini bakal lebih awet. Kameranya udah ada OIS, jadi buat lo yang mau mulai jadi konten kreator tapi budget terbatas, ini pilihan paling cerdas bulan ini. Di urutan ketiga, gue harus masukin Samsung Galaxy A56. Kenapa? Karena gue tahu nggak semua dari lo itu gila spek mentah. Banyak yang cuma pengen HP yang aman, brandnya jelas, dan nggak ribet kalau mau servis. Harganya sekarang udah makin masuk akal di kisaran 5,7 jutaan. Yang bikin gue geleng-geleng kepala adalah komitmen Samsung. Mereka kasih update OS sampai 6 kali. Artinya apa? HP yang lo beli di April tahun 2026 ini masih bakal dapat update software sampai tahun 2032. Lo bayangin, mungkin pas itu lo udah punya anak atau udah pindah rumah, tapi HP lo masih dapat fitur terbaru. Chipset Exynos 1580-nya juga udah pakai fabrikasi 4 nanometer yang irit banget. Layar Super AMOLED-nya Samsung mah nggak usah didebat lagi lah ya, warnanya gonjreng dan manjain mata banget. Kalau lo tipe orang yang males ganti-ganti HP dan pengen satu HP buat dipakai sampai pensiun, Samsung A56 ini adalah pilihan paling logis buat lo beli sekarang. Lanjut ke nomor 4, ada Infinix Note 50S.
HP ini tuh definisi ngerusak harga pasar. Sekarang lo bisa dapet di angka 2,8 jutaan aja. Padahal speknya, duh brand lain mungkin nangis lihat ini. Layarnya udah AMOLED 144 Hz men. Jarang-jarang ada HP harga segini yang kasih refresh rate sengebut itu. Gue perhatiin, buat lo anak sekolah atau mahasiswa yang butuh HP kenceng buat tugas sekaligus buat main game kayak MLBB atau Free Fire, Infinix ini udah lebih dari cukup. Chipset Dimensity 7300, Ultimate-nya tuh stabil banget, nggak gampang panas. Desainnya juga tipis dan enteng, jadi nggak bikin tangan lo pegel pas lagi scrolling medsos berjam-jam. Meskipun harganya paling murah di daftar gue hari ini, tapi vibe yang dikasih tetap berasa modern dan gak ketinggalan zaman. Ini adalah pilihan terbaik buat lo yang budgetnya ketat tapi tetap pengen gaya. Terakhir, kita tutup dengan sang legenda, Poco F7. Siapa sih yang nggak tahu seri F dari Poco? Dulu pas awal rilis, lo mau beli aja harus rebutan alias flash sale. Tapi sekarang, di April tahun 2026, lo bisa beli dengan santai di harga 5,8 jutaan, buat varian RAM 12 GB. Ini adalah definisi flagship killer yang sebenarnya. Speknya bener-bener rata kanan, Snapdragon 8S Gen 4, layar 1,5K yang tajamnya minta ampun, dan baterai 6500 mAh dengan charging super cepat. Gue selalu bilang, kalau lo bingung mau beli HP apa, dan lo punya budget 5 jutaan lebih dikit, udah. Ambil Poco F7 aja. Lo nggak bakal komplain soal performa. Mau lo pakai buat ngedit video 4K buat YouTube, atau main game paling berat sekalipun, HP ini bakal lahap semuanya tanpa drama. Harganya udah turun, speknya masih di puncak, nunggu apa lagi? Nah, itu dia 5 HP pilihan gue yang harganya lagi anjlok parah di April tahun 2026. Dari kelima HP tadi, mana yang paling bikin lo tergoda buat langsung gesek kartu atau klik beli sekarang? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like video ini kalau lo ngerasa terbantu, dan pastinya subscribe biar lo nggak ketinggalan update harga gadget yang makin hari makin fluktuatif ini. Gue pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.